Ini cuma nyoba-nyoba sih Mas ini. Iya. Ini kan awalnya kan panjang mau dibikin pendek, jadi ini agak tak tekuk gitu kan ini. Iya. Cuma ini kan masih ada akar di sini. Cuma ya nanti nunggu ini sembuh kan, berharap ini sembuh sempurna kan. Jadi otomatis kan seperti akar gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Angin Meratus, teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang nanam bonsainya sehat, yang jualan laris manis. Oke teman-teman, hari ini saya berkesempatan main ke rumah salah satu teman pebonsai juga, masih terhitung pemula, tapi saya menilai cara dia berpikirnya, mengkonsep bonsainya, dia sudah mengikuti kaidah-kaidah perbonsaian profesional. Kita sudah berada di kediaman beliau. Dengan siapa? Mungkin teman-teman penasaran siapakah beliau? Mari langsung kita kenalan sama beliau. Oke, hari ini kita sudah ketemu sama Mas Fajar. Oke, boleh kenalan Mas? Ya, nama saya Fajar. Ya, sini saya cuma seorang pembonsai pemula yang ingin belajar membuat karya seni. Oke. Karya seni bonsai. Ya mungkin masih baru ya main bonsai, masih Berapa? ada 1 tahun Oke. Mas. Masih pemula, sangat pemula sekali. Ya, cuma ya ini adanya, cuma semua masih bahan, masih banyak yang belum jadi. Oke, hari ini kita lihat apa ini, bahan apa yang mau kita bahas nih Mas? Ini membahas bakalan warung lokal ya, memanfaatkan bahan-bahan sekitar kita yang mungkin dianggap tidak bermanfaat, dianggap dibuang biasanya kan untuk para petani yang mengganggu. Jadi kebanyakan nggak ada manfaatnya gitu dinilai orang. Tapi ya kita manfaatkan untuk bahan bonsai yang bagus. Oke, langsung kah atau gimana Mas? Oke, langsung ya, ayo kita lihat. Ya, oke Mas Fajar, ini jenis waru apa ini? Ini waru lokal Mas. Ini cuma hanya waru lokal hasil dari stek batang, hanya potongan. Jadi ini masih proses ya, ini masih proses ya, program akar juga, masih proses ke akar biar akarnya muter dulu. Ini sudah ditanam sudah berapa lama ini? Ini baru sekitar 2-3 bulan ya, mungkin paling lama 3 bulan ya. Cepet ya sudah. Ya, lumayan. Ini berarti konsepnya ini mau dibikin seperti apa Mas? Formal atau gimana? Ini kayaknya kalau meliuk ini biasanya informal ya. Formal. Formal, mungkin targetnya nggak terlalu besar, mungkin small ya. Small. Mungkin small, kalau bisa medium ya mungkin medium. Ini berarti baru di ini ya, baru di apa? Ya, baru diwiring kasar. Di bentuk dasaran Ya, dulu ya. Dasar ya. Untuk selanjutnya setelah ditanam di sini, ada rencana mau di ground atau gimana? Mungkin untuk sementara ini di ground belum dulu ya Mas. Mungkin ini biar akarnya banyak dulu. Nanti baru kita bongkar, kita seleksi akar yang kita mau pakai apa yang kita enggak. Jadi agar akar yang difokuskan ini biar bisa cepat besar, bisa fokus biar. Jadi biasanya kalau waru ya, biasanya kalau di ground itu mata tunasnya biasanya cenderung agak panjang. Oh ini ya, Ruas ini ya. Ruasnya agak panjang biasanya. Kalau di pot atau mungkin di media yang kecil ya mungkin agak lama.
cuma kadang mata tunasnya itu bisa rapat ya, sini ada sini. Nah, stek batang langsung belah batang, baru tunggu numbuh akar, nanti kita belah lagi ini menjadi 8 ya. Ini sudah proses pemecahan batang keberapa kali sudah? Ini kedua kali mas. Dua kali. Tapi mungkin ini cuma kita lihat lagi, nanti kalau bisa dipecah lagi ya dipecah, kalau nggak bisa ya cukup. Oke, siap. Kita sembuhkan dulu luka bekas belahannya. Untuk yang lain ada nggak mas, mungkin di belakang atau di mana? Nah, mungkin ada 1-2, cuma ya masih belum banyak, masih belajar. Oke, kita lihat mas. Ya, kita ikuti Mas Fajar, kita lihat programan waru lokal ya. Ini ya, Ini ya agak udah muter ini ya akarnya. udah lumayan bagus ya, gede-gede ya ini ya. Akarnya ini udah lumayan besar semua. Ini rencana mau dibikin apa? Ini ya mungkin targetnya ya semol mungkin. Masih semol. Masih semol. Terus formal ya? Formal kayaknya. Formal. Berarti rencana tangan pertama ya ini. Ini ya itu terus makro as untuk terusan. Oke. Ini berapa bulan mas di? Ini hampir sama ya sama yang di depan tadi. Oh, berarti rata-rata ini sama Ya, semua ya? Rata-rata sama. Cuma kan kadang ada yang lebih cepat, ini akarnya ada yang agak lambat. Oh gitu. Untuk media sendiri mas, ini medianya pakai? Media saya cuma pakai sekem yang udah lapuk ya, sekem terus sama tanah. Iya cuma sekem sama tanah. Ada tambahan pupuk mungkin? Pupuk ya mungkin ya pupuk kandang. Pupuk kandang tai sapi ya? Tai sapi bisa, tapi yang udah jadi tanah. Oke. Untuk jenis ini waru lokal ya? Kayaknya waru lokal. Waru lokal, tapi kalau mau disembung juga bisa nanti kalau ada misalnya waru merah ataupun waru India mungkin bisa. Siap. Ini cukup bagus sih. Nah, mungkin ya kalau bisa berbesar ya mungkin biar agak besar dulu. Nanti cuma kita kontrol juga, nanti kita lihat seberapa bisanya gitu. Kita sesuaikan. Nah, ada rencana untuk dibelah lagi mungkin nanti ke depan ya? Dilihat nanti kalau ini udah sembuh kan lukanya ini. Iya. Ya mungkin kalau bisa dibelah ya kita belah lagi. Siap. Biar agak lebih besar gitu. Oke. Kalau untuk program akar ini mas, yang pernah dilakukan ini kan ada namanya tata akar sama pecah batang. Ya. Lebih suka yang pecah batang atau tata akar? Sebenarnya yang tata akar sama belah batang itu ada plus minusnya mas. Oke. Kalaunya yang untuk tata akar biasanya untuk karakter batangnya lebih bagus yang pakai yang pecah batang biasanya. Untuk yang biasanya kalau yang tata akar biasanya nggak bisa bugel gitu mas, bawahnya nggak besar gitu. Oh, lurus itu ya? Ya agak lurus, cenderung agak lurus. Tapi biasanya kalau yang pecah batang biasanya karakternya bagus. Kalau udah nutup ini nanti bagus. Nanti bisa kita lukai lagi sini biar ini bisa agak besar. Oh gitu. Ya sebenarnya hampir sama sih, tergantung selera gitu mas. Terus satu lagi mas, ini kan kalau dilihat ya, karakter pohon waru ini kan daunnya gede. Ini untuk rencananya ini seperti apa untuk proses pengecilan, atau mungkin dibikin perantingan saja kah, atau mungkin dibikin kecil kah? Tapi kalau untuk waru kita nggak usah memikirkan ntar daun bisa kecil atau enggak. Otomatis gitu. Biasanya kalaunya pohon itu kalau udah masuk pot yang kecil itu kan makanan terbatas mas. Oh gitu. Jadi sudah otomatis makanan terbatas, anunya terbagi kan, otomatis ini daun itu bisa mengecil sendiri kan. Nah ini kan contohnya udah ada yang nih hampir kecil-kecil gini, hampir ya sekuku lah. Benar ini ya, ini perbandingan ibu jari saya, ibu jari orang standar lah. Umum ini saya segini ukurannya, sekoin
Rp100 yang merah ya, seperti ya, yang kuning dulu ya. Ya, nggak sampai. Berarti memang Ya bisa kecil. oh, gitu. Kalau udah perantingan udah rapet, ya mungkin bisa kecil pasti. Siap. Walaupun lokal pun nggak masalah. Ini ada lagi yang waru program akar pecah ya. Ini cuma nyoba-nyoba sih Mas yang ini. Iya. Ini kan awalnya kan panjang mau dibikin pendek, jadi ini agak tak tekuk gitu kan ini. Iya. Cuma ini kan masih ada akar di sini. Cuma ya nanti nunggu ini sembuh kan, berharap ini sembuh sempurna kan. Jadi otomatis kan seperti akar gitu kan. siap. Ini masih sama ya, waru lokal ya. Ya masih sama, cuma baru lokal. Ya, nih teman-teman, ini bisa dilihat ini ukuran daunnya kecil ya, bisa mengecil, padahal ini ukuran standar seperti ini. Malah bisa lebih besar ini. Ada jenis waru yang lain kamu mungkin koleksi di sini? Ada itu yang sebenarnya waru lokal itu kayaknya ya, setahu saya itu ada beberapa jenis, ada yang agak tebal ya ini daunnya, terus juga ada yang agak tipis berbulu gitu. Nanti ada di depan itu. Kalau yang ini yang di belakang ya ini yang berbulu ya? Ya kayaknya ini kalau nggak salah entah ini sama waru lokal, cuma agak beda jenis gitu. Ini agak tipis ya perbandingan daunnya. Batangnya beda Kan agak beda. iya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, perbedaan, sama-sama waru lokal tapi karakteristiknya beda. Iya, daunnya. Belakang ini agak berbulu yang ini. Terus ini kan cenderung agak kemerah-merahan gitu. Iya. Sama ini agak tebal. Oh benar. Ini lebih kasar ya? Iya, lebih kasar. Lebih kasar, lebih berbulu, dan batang daunnya ini Iya, berbulu juga. berbulu. Kalau ini Enggak. berarti ini memang asalnya memang beda pohon ya? Iya, beda pohon, beda indukan ini. Ini kurang lebih umur sekitar 3 bulanan juga. 3 bulan juga. Ini ada yang baru mungkin 1 bulan nggak sampai kayaknya ini. Berarti ini di program belum ada sebulan ya? Iya. Nah ini contohnya yang tata akar, hanya tata akar, nggak pecah, bahkan nggak pecah batang ya. Yang ini untuk ini hasil cangkok. Nah ini hasil cangkok. Ini akarnya masih muda ini. Nah, besar Mas ya sudah ya? Padahal ya belum, ya bulan kayaknya paling lama. Iya. Nah, akarnya udah muter juga, cuma masih muda, kecil-kecil. Tapi Ya. bagus ini. Ya, sebenarnya plus minus tergantung selera sih, mau dipecah mau enggak kan, hanya ditata akar. Ini Mas, kan ada tadi yang Mas Fajar bilang yang tata akar sama pecah batang. Ya. Nah, kalau misalnya kalau yang sebelumnya yang di depan kan dari stek itu sudah dibelah 4 dulu. Ya. Kemudian baru ditanam, tumbuh akar, baru dipecah-pecah lagi. Ya. Nah, kalau misalnya dicangkok, hasil cangkok, terus begitu sudah tumbuh akar, dipecah gimana Mas itu Mas? Kalau hasil cangkok dipecah pun bagus, cuma biasanya kalau hasil cangkok turun cangkok jangan langsung dipecah dulu. Biasanya kan masih akar, kadang cenderung masih muda ya. Iya. Gampang putus akarnya, kan sayang. Jadi lebih baik ditanam sama media cangkoknya dulu. Iya. Nanti ya mungkin 1 bulan baru kita angkat lagi, baru kita hilangkan media cangkoknya. Terus mau kita pecah batangnya, kita tata lagi akarnya, kita seleksi yang mana yang mau kita pakai, mana yang enggak kan, itu baru kita belah. Berarti nunggu akar itu kuat dulu ya, Ya, nunggu baru akar kuat. dipecah. Iya. Oke, siap. Oke, ada yang di depan mungkin kita lihat. Oke, kita ikuti teman-teman. Oh ini ya.
masih waru lokal ya Mas, tapi yang bulu. Ini ya agak berbulu, daunnya agak tipis. Nah beda kan sama yang ini. Nah beda. Ini juga hasil setek kan, ini ada bonggolnya yang agak bagus. Kita potong, kita setek. Ini pun bisa kecil loh, enggak. Lokal pun bisa kecil. Padahal ini masih perantingan pun masih belum rapat, masih bisa kecil. Kan beda sama yang ini, kan ini agak mengkilap daunnya, ini agak kusam. Ini juga hasil pecah batang, ini juga stek batang juga ini. Stek batang. Iya. Oke. Untuk stek batang dari awal tanam sampai siap di program itu umur berapa Mas? Biasanya dari awal stek batang yang pertama kan kita numbuhkan akar toh. Numbuhkan akar mungkin 1 bulan pun biasanya udah ngakar. Iya. Cuma biasanya antara stek batang sama cangkok itu ada kelebihan dan kelemahannya. Biasanya kalau untuk stek batang itu akarnya cenderung agak lambat muternya, dia tumbuhnya itu lambat, agak muter. Kalau biasanya kalau untuk hasil cangkok itu pasti kadang-kadang udah pasti biasanya tumbuhnya itu muter, jadi enak kita untuk nata. Jadi mungkin kalau untuk stek batang mungkin 1 bulan udah ngakar, mungkin sekitar 2 bulan mungkin udah bisa kita pecah lagi. Mungkin waru cepet kok Mas. Waru ya, untuk waru ya tergolong cepat lah pertumbuhannya. Oke Mas Fajar, ada mungkin tip atau saran-saran buat teman-teman yang mau main bahan waru lokal mungkin? Ya mungkin ya jangan takut mencoba gitu aja, jangan takut mencoba. Sekarang pun udah banyak, sekarang kan nggak beda kayak dulu kan. Kalau sekarang udah tutorial untuk di YouTube kan udah banyak gitu. Jadi apa yang kita coba dulu, nanti kita ketemu sendiri kan apa yang cocok gitu, apa yang cocok, yang sesuai kayak untuk kita program gitu. Kadang itu kalau kita nggak nyoba dulu kita nggak tahu kan. Kita nggak dapat pengalaman kalau kita nggak mencoba. Ya tetap terus semangat gitu, terus belajar kan ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Fajar sudah kasih saran-saran buat teman-teman. Buat saya pun yang juga masih pemula, masih ikut belajar, dapat poin baru. Karena untuk waru sendiri pun saya belum punya banyak. Oke. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan asik banget, dapat saran masukan dari Mas Fajar, sangat bermanfaat. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe sama lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Mungkin nanti kita akan mengupas lagi tentang bonsai waru ya, potensinya seperti apa. Itu saja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.